Halo teman-teman, setelah kemarin kita membahas personal branding, sistem konten, dan juga konten pilar, saat ini saya mau sharing mengenai step by step dalam pembuatan konten. Eksekusinya mulai dari syuting sampai editing, termasuk dalam persiapan asetnya. Yuk kita bahas! Sebelum itu, kita akan fokus pada konten video ya. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan fotografi, videografi, dan sinematografi? Ayo. Menurut Kamus Merriam-Webster, fotografi adalah seni atau proses dalam melukis atau menggambar dengan radiasi energi atau cahaya pada medium film, filamen, dan lain-lain. Sedangkan videografi adalah sebuah aktivitas merekam gambar menggunakan video kamera. Karena menitik beratkan pada kegiatan atau aktivitas, maka videografi itu fokus pada permainan angle dan teknik pengambilan gambar. Sementara sinematografi disebut sebagai seni atau sains untuk membuat kumpulan foto gambar yang bergerak. Oleh karena itu, sinematografi membangun nilai estetika dan menciptakan cerita berdasarkan unsur visual, merangkai setiap scene menjadi narasi yang kohesif. Oke, karena kita sudah tahu personal branding, konten pilar, dan juga maksud komunikasi dari sebuah konten yang akan kita buat, maka hal yang pertama kita lakukan adalah belanja gagasan atau belanja ide. Setelah tahu akan menyampaikan pesan atau value apa, biasanya kita mencari ide untuk mengeksekusi video agar lebih menarik. Kita bisa ikuti rockstar konten kreator yang kita suka, nonton tutor di YouTube, membaca buku, ataupun menghayal, dan juga kita bisa ATM konten yang kira-kira eksekusi videonya dikemas secara menarik. Menurut Austin Kleon, dalam bukunya Still Like an Artist, setiap ide baru itu muncul dari campuran banyak ide, karena banyak artis terdahulu mendapat inspirasi atau ide baru dari artis seniman lain. Makanya ATM itu bisa jadi sarana kita belajar, berlatih, dan berkarya. Untuk yang kedua, yaitu organize asset. Kumpulan aset-aset yang pernah digunakan pada proyek sebelumnya perlu disimpan dengan rapi, sehingga memudahkan project management untuk project berikutnya. Saat mengumpulkan aset, agar tetap dalam track, buatlah list aset yang dibutuhkan. Kadangkala saat mengumpulkan aset, kita keasikan berselancar dan mengumpulkan aset yang tidak diperlukan saat ini. We're wasting time. Step yang ketiga adalah shooting. Ternyata banyak loh metode shooting itu. Tapi metode yang sering digunakan oleh content creator adalah freeform method. Artinya, pembuatan konten dibagi menjadi banyak scene, dan di setiap scene-nya terdiri dari beberapa shot. Nah, biasanya ditandai dengan kamera yang handheld, framing yang tidak baku, dan juga pergerakan aktor yang spontan. Ada beberapa parameter yang bisa menentukan bahwa audiovisual konten kita sudah baik. Apa saja? Yang pertama adalah lighting, kedua adalah audio, dan yang ketiga adalah komposisi. Kita bahas satu-satu ya. Untuk lighting, kita memerlukan cahaya yang cukup untuk menerangi subjek. Nah, dari segi lighting, ada dua cahaya yang kita kenal, yaitu natural light dan artificial light. Untuk natural light, biasanya kita menggunakan golden hours ketika matahari sedang cantik-cantiknya. Nah, biasanya ada di jam 5-8 pagi dan juga jam 3:30 sampai jam 6 sore. Sementara, jika keadaan gelap dan membutuhkan cahaya tambahan, kita bisa menggunakan artificial light dan biasanya digunakan di dalam studio lighting. Kita sebut juga ini adalah 3-point lighting karena terbagi dari 3 sumber cahaya, yaitu key light, fill light, dan juga backlight. Key light ini sebagai pemberi cahaya utama, sedangkan fill light itu
untuk mengurangi bayangan, makanya bisa juga menggunakan reflektor. Sedangkan backlight berfungsi memberikan dimensi pada objek, jadi terlihat ada ruang di belakang atau ada efek bokeh di sana. Parameter yang kedua adalah audio. Nah, audio ini memiliki tugas utama untuk memperjelas informasi konten sehingga memudahkan audiens untuk memahami pesan yang disampaikan. Teman konten pasti udah tahu kan bahwa berbagai tipe audio bisa kita gunakan dalam konten kita. Biasanya penggunaan sound effect dan juga background bisa membangkitkan sisi emosional video. Lalu menambahkan voice over bisa membantu visual dan pesannya itu selaras. Seolah-olah video yang kita buat memang sedang bicara langsung pada audiens, sehingga merasa konten video ini sangat relate dan ditujukan khusus untuk mereka. Oh iya, penambahan jingle atau tagline biasanya ditambahkan dalam sebuah brand. Ini menjadi identitas buat mereka karena bisa diingat dengan lebih mudah. Juga kalimat atau nada tertentu bisa berfungsi sebagai awareness suatu brand. Apapun makanannya, minumnya. Yeah, do you remember that? Yeah. Parameter yang ketiga adalah komposisi. Nah, kenapa sih komposisi itu penting? Karena dengan komposisi gambar yang pas, itu akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Dan estetika visual akan lebih dapat. Komposisi ini adalah teknik pengambilan gambar, kamera angle, dan juga rules of framing. Nah, teman-teman, untuk teknik pengambilan gambar ada berbagai macam. Ada extreme long shot, lalu ada long shot, medium long shot, knee shot, medium atau wide shot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Nah, penggunaan dari teknik pengambilan gambar ini juga mempengaruhi emosi atau visual yang ingin kita sampaikan. Angle kamera adalah posisi lensa kamera yang mengarah pada subjek. Sudut atau angle kamera berpengaruh langsung pada nilai keindahan dan komposisi gambar hingga sudut pandang publik. Ada apa aja sih angle kamera itu? Ada high level atau high angle, ada eye level, ada wide level, ada low angle, ada frog eye. Eye level adalah sudut pandang normal yang paling sering digunakan karena kamera sejajar dengan mata subjek dan karakternya menjadi netral. Nah, untuk low angle, kamera diposisikan lebih rendah dari subjek dan mendongak ke atas, sehingga subjek terlihat powerful. Dan yang ketiga adalah frog eye. Ini menunjukkan kesan yang megah, tinggi, dan besar, sehingga kamera ditempatkan hampir menyentuh tanah, mendongak ke arah subjek. Editing mobile. Oke, sekarang masuk tahap post-processing editing. Editing ini kita akan lakukan mobile di smartphone, walaupun sebenarnya bisa juga dilakukan di laptop. Tapi, karena kita mobile, akhirnya kita menggunakan smartphone. Banyak aplikasi video gratis, dan bisa gunakan yang paling familiar dan juga banyak fiturnya. Makanya kali ini saya mau referensiin CapCut sebagai tutorial untuk editingnya. Lalu, di CapCut ini kenapa sih kok saya milih CapCut? Karena CapCut ini punya banyak feature yang seharusnya ada di Pro kalau di aplikasi lain, tapi di CapCut feature-nya terbuka. Mulai dari trim cut to cut, lalu ada overlay, ada chroma key, ada keyframe, ada warp stabilization, ada transisi, ada extract audio, ada retouch, ada masking, ada overlay, ada voice effect, ada juga auto reduce noise, dan itu free. Auto subtitlenya aja udah tinggal klik, udah langsung jadi subtitlenya. Lalu ada mode freeze, ada bisa reverse, bisa juga melakukan speed, time lapse, pokoknya banyak deh. Nah,
Untuk tutorial sendiri saya nggak akan banyak karena nanti kita ada challenge untuk editingnya. Ini kita bisa menggunakan VM, dan yang saya lakukan di dalam VN ini hanya mencontohkan mengenai keyframe. Jadi keyframe itu akan seolah-olah, jadi yang tadinya videonya hanya flat, kita seolah-olah zoom in atau seolah-olah zoom out gitu. Kira-kira pasti banyak yang mau ditanyain kan? Nanti ada challenge di mana ada tutorialnya juga cara ngeditnya. Oke? Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di grup ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin itu hal yang bisa saya share selama saya berkutat di bidang videografi dan fotografi. Buat teman-teman, yuk kita ngonten bareng-bareng bersama teman ngonten di Lensaverse Academy.